Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat, Ibu Siti Fatimah, SPC MPD, selaku dosen pengampu bimbingan dan konseling pribadi sosial, dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A1 akan memaparkan tentang pemahaman materi bimbingan dan konseling pribadi sosial untuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Aisyah Syati, lalu ada Muhammad Iksan, selanjutnya ada Neng Rismawati, Neng Sipi, Nina Mailani, Nindya Junior, Nita Junita, Nur Fitria, dan Putri Aprilia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemaparan yang pertama, yaitu tentang pengertian bimbingan dan konseling pribadi sosial. Bimbingan dan konseling pribadi sosial adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu yang bertujuan untuk memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik masalah pribadi maupun sosial, sehingga individu mampu untuk menyesuaikan diri secara baik di lingkungan masyarakat ataupun sosialnya. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan bimbingan pribadi sosial. Tujuan bimbingan pribadi sosial, Samsung Yusuf dalam Adrianti 2006 menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari bimbingan pribadi sosial yaitu yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuasi antara yang mampu menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, serta mampu merespons secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri baik objektif dan konstruktif baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik ataupun psikis. Memiliki sifat positif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang keenam, memiliki kemampuan melakukan secara sehat. Yang ketujuh, bersikap resep kepada orang lain, menghormati dan menghargai perasaan orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga diri. Yang kedelapan, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. Yang kesembilan, memiliki kemampuan interaksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi sesama manusia. Yang kesepuluh, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah baik bersifat internal maupun eksternal. Yang kesebelas, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Jadi, secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pribadi sosial bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri melalui berbagai pola-pola interaksi sosial yang dilakukan oleh individu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Terima kasih. Fungsi bimbingan pribadi sosial. Terdapat 6 fungsi bimbingan pribadi sosial, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada berubah menuju pertumbuhan. Pada bimbingan pribadi sosial, konselor secara berkesinambungan memfasilitasi individu agar mampu menjadi agen perubahan atau agen of change bagi dirinya dan lingkungannya. Tak hanya itu, konselor juga berusaha membantu individu sedemikian rupa sehingga individu mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk berubah. Lalu yang kedua, ada pemahaman diri secara penuh dan utuh. Maksudnya, individu harus memahami kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Lalu yang ketiga, ada belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial dapat berfungsi sebagai media pelatihan bagi individu untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya.
Lalu yang keempat, berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial digunakan sebagai media untuk menciptakan dan berlatih berperilaku baru agar yang lebih sehat. Lalu yang kelima, ada belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Maksudnya, melalui bimbingan pribadi sosial, diharapkan individu dapat dengan spontan, kreatif, dan efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan, dan inspirasinya. Lalu yang terakhir atau yang keenam, individu mampu bertahan. Maksudnya, individu dapat bertahan dengan keadaan masa kini, dapat menerima keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi bimbingan pribadi sosial yaitu agar individu mampu memahami, menerima kelebihan dan kekurangan dalam dirinya, serta mampu mengadakan perubahan-perubahan positif pada diri individu itu sendiri dan dapat menyelesaikan permasalahannya secara baik. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip umum. 1. Dasar bimbingan dan konseling tidak dapat terlepas dari dasar pendidikan dan dasar negara, yaitu Pancasila. 2. Perlu dikenal dan dipahami karakteristik individual dari individu yang dibimbing. 3. Bimbingan diarahkan kepada bantuan yang diberikan, supaya individu yang bersangkutan mampu membantu dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitannya. 4. Program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian teratur untuk mengetahui hasil dan manfaat yang diperoleh. Prinsip-prinsip khusus. 1. Program bimbingan harus berpusat kepada siswa. 2. Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. 3. Pembimbing harus selalu menghormati dan menjaga kerahasiaannya informasi tentang individu yang dibimbingnya. 4. Bimbingan harus dilaksanakan secara kontinu. Jadi, kesimpulannya, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah pemaduan hasil-hasil kajian teoritik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu pelayanan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakannya bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian, dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan, dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya membangun karakter peserta didik dengan cara membantu mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelektualnya, emosionalnya, sosial personalnya agar dapat mengaktualisasikan tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, akademik atau belajar, dan karir sesuai dengan tuntutan lingkungan. Dalam aspek perkembangan pribadi sosial, layanan bimbingan dan konseling ini membantu peserta didik agar memiliki pemahaman diri, mengembangkan sikap-sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, membuat pilihan kegiatan secara sehat, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan dalam hubungan antar pribadi, memiliki keterampilan memecahkan masalah-masalah sederhana yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat membuat keputusan secara baik. Sedangkan dalam aspek perkembangan akademik atau belajar, layanan bimbingan dan konseling ini membantu peserta didik agar dapat mengembangkan sikap kebiasaan dan cara-cara belajar yang baik, berlatih menetapkan tujuan atau cita-cita dan rencana pendidikan lanjutan, mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memiliki keterampilan untuk menghadapi tes ataupun ujian.
Aspek perkembangan karir, layanan bimbingan dan konseling ini membantu peserta didik agar dapat mengenali macam-macam dan ciri-ciri berbagai jenis pekerjaan, mengembangkan kesadaran dan penghargaan terhadap berbagai jenis pekerjaan yang ada dalam masyarakat, mengeksplorasi arah pekerjaan, mengembangkan cita-cita terhadap berbagai pilihan pekerjaan, dan belajar merencanakan masa depan, serta dapat menyesuaikan pengembangan kemampuan, keterampilan, dan minat dengan kecenderungan arah pilihan. Selanjutnya, menurut Brown and Trusty pada tahun 2005, ini mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan perkembangan yang menjadi muatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, meliputi kebutuhan-kebutuhan untuk memperlancar pelaksanaan tugas perkembangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu mengembangkan konsep diri. Yang kedua, belajar membangun hubungan dengan teman sebaya dan belajar untuk lebih sabar. Yang ketiga, mengembangkan toleransi terhadap orang lain dan sikap-sikap positif terhadap kelompok. Yang keempat, belajar bersikap atau berperilaku sesuai dengan peran jenis. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar sekolah atau akademik. Yang keenam, mengembangkan keterampilan-keterampilan yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moralitas, dan nilai-nilai sesuai pedoman berperilaku. Dan yang kedelapan, belajar untuk mengembangkan pribadi yang mandiri. Bimbingan konseling pada satuan jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta tinggi. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di dalam jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Bentuk pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lainnya yang sederajat, dan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar dengan bentuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau madrasah aliyah kejuruan. Bentuk lainnya yang sederajat juga termasuk. Sedangkan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah sekolah menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktorat. Diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pada bagian berikut akan dibahas tentang bimbingan konseling berdasarkan pada satuan jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga tujuan pelaksanaan bimbingan konseling di setiap jenjangnya. Dapat disimpulkan bahwa setiap jenjang pada jenjang pendidikan ini masing-masing memiliki pelaksanaan bimbingan yang berbeda pada setiap jenjangnya, baik itu dari SD, SMP, SMA, SMK, maupun perguruan tinggi. Sekian, terima kasih. Bimbingan dan konseling pada jenjang pendidikan dasar. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan, yang dimaksud pendidikan dasar adalah satuan pendidikan sekolah dasar atau SD, atau bisa disebut juga madrasah ibtidaiyah atau MI, atau yang sederajat. Dan sekolah menengah pertama atau SMP disebut juga madrasah sanawiyah atau MTS atau yang sederajat. Pada jenjang pendidikan SD atau MI, peserta didik berada pada rentang usia antara 6-12 tahun. Bimbingan dan konseling pada satuan SD atau MI dapat didefinisikan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik pada satuan SD atau MI agar mencapai kemandirian dan berkembang secara optimal, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Di dalam SKKPD tersebut dirinci kompetensi peserta didik berdasarkan pada aspek perkembangannya yang meliputi landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab sosial, kesadaran gender, pengembangan pribadi, perilaku kewirausahaan, wawasan dan kesiapan karir, dan yang terakhir ada kematangan hubungan dengan teman sebaya. Bimbingan dan konseling pada jenjang pendidikan menengah.
Pada bagian jenjang pendidikan menengah dibahas satuan sekolah menengah pertama, SMP atau MTS dan yang sederajat, dan satuan sekolah menengah atas, SMA, MA, SMK atau MAK. Meskipun sebenarnya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional satuan SMP atau MTS masuk pada jenjang pendidikan dasar. Di tingkat sekolah menengah yang meliputi sekolah menengah pertama, SMP atau yang sederajat, dan sekolah menengah tingkat atas, SMA, SMK atau yang sederajat, para peserta didiknya berada pada rentang usia antara 12 sampai 18 tahun. Mereka berada pada tahap perkembangan masa remaja, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, dengan sejumlah karakteristik yang khas masa remaja. Ciri yang menonjol antara lain merupakan masa pencarian identitas diri, banyak masalah, masa memilih dan merencanakan karir. Menurut Gibson dan Michelle 2011, konselor sekolah menengah diharapkan berperan dalam kegiatan orientasi sekolah, asesmen untuk memahami peserta didik, konseling, konsultasi, penempatan, dan fasilitasi perkembangan peserta didik. Di Indonesia, konselor di sekolah menengah memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur organisasi sekolah. Posisi konselor di sekolah sudah memiliki dasar hukum sejak tahun 1975, yaitu sejak diberlakukannya kurikulum bimbingan dan konseling. Peran konselor di sekolah menengah sebagai salah satu komponen student support service yaitu memberi support atas perkembangan aspek-aspek pribadi sosial, karir, dan akademik peserta didik. Layanan bimbingan yang diprogramkan meliputi fungsi penegakan, pencegahan, pengembangan maupun fungsi penyembuhan. Bimbingan dan konseling di sekolah menengah merupakan bagian dari bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal secara umum. Sehingga urgensi bimbingan, tujuan, fungsi, hingga bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal. Pembahasannya diorientasikan pada jenjang sekolah menengah yang telah memiliki dasar secara legal formal dalam kurikulum sejak tahun 1975 hingga saat ini. Bimbingan dan konseling pada jenjang pendidikan menengah. Pada bagian jenjang pendidikan menengah dibahas satuan sekolah menengah pertama, SMP atau MTS dan yang sederajat, dan satuan sekolah menengah atas, SMA, MA, SMK atau MAK. Meskipun sebenarnya di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional satuan SMP atau MTS masuk pada jenjang pendidikan dasar. Di tingkat sekolah menengah yang meliputi sekolah menengah pertama, SMP atau yang sederajat, dan sekolah menengah tingkat atas, SMA, SMK atau yang sederajat, para peserta didiknya berada pada rentang usia antara 12 sampai 18 tahun. Mereka berada pada tahap perkembangan masa remaja, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, dengan sejumlah karakteristik yang khas masa remaja. Ciri yang menonjol antara lain merupakan masa pencarian identitas diri, banyak masalah, masa memilih dan merencanakan karir. Menurut Gibson dan Michelle 2011, konselor sekolah menengah diharapkan berperan dalam kegiatan orientasi sekolah, asesmen untuk memahami peserta didik, konseling, konsultasi, penempatan, dan fasilitasi perkembangan peserta didik. Di Indonesia, konselor di sekolah menengah memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur organisasi sekolah. Posisi konselor di sekolah sudah memiliki dasar hukum sejak tahun 1975, yaitu sejak diberlakukannya kurikulum bimbingan dan konseling. Peran konselor di sekolah menengah sebagai salah satu komponen student support service yaitu memberi support atas perkembangan aspek-aspek pribadi sosial, karir, dan akademik peserta didik. Layanan bimbingan yang diprogramkan meliputi fungsi penegakan, pencegahan, pengembangan maupun fungsi penyembuhan. Bimbingan dan konseling di sekolah menengah merupakan bagian dari bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal secara umum.
sehingga urgensi bimbingan, tujuan, fungsi, hingga bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal. Pembahasannya diorientasikan pada jenjang sekolah menengah yang telah memiliki dasar secara legal formal dalam kurikulum sejak tahun 1975 hingga saat ini. Yang terakhir ada bimbingan dan konseling pada jenjang perguruan tinggi. Peserta didik di perguruan tinggi dengan sebutan mahasiswa pada umumnya usia mereka yang di jenjang S1 sekitar 18-24 tahun. Mereka berada pada akhir masa remaja dan memasuki awal dewasa. Di perguruan tinggi ini, mahasiswa biasanya telah mendapat fasilitas dalam mengembangkan karakter serta penguasaan hard skill maupun soft skill melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Menurut Gibson dan Michel 2011, para konseli di perguruan tinggi adalah individu yang sudah dewasa dan mandiri. Mereka memiliki tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Program bimbingan dan konseling lebih difokuskan pada pemilihan karir. Sebisa mungkin yang paling cocok baik dengan rekam jejak pendidikannya maupun kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang produktif, sejahtera, serta berguna bagi diri dan manusia lain. Meski demikian, aspek perkembangan yang lain yaitu pribadi sosial dan belajar atau akademik juga mendapatkan porsi layanan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan bimbingan dan konseling ini di pendidikan perguruan tinggi secara umum membantu konseli agar mengenal diri dan lingkungan, membuat pilihan serta keputusan dalam perencanaan karir maupun perencanaan kehidupan pribadi secara bijaksana, memecahkan masalahnya sendiri yang dialami secara realistis, serta mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi diri termasuk bakat dan minat yang dimiliki. Dengan demikian dapat dicapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 kelas A1. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyaknya kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Siti Fatimah dan rekan-rekan sekalian dari kelas A2 dan kelas A3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.